Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat mata kuliah pembaharuan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Di mana pada pertemuan sesi ketiga ini, mohon izin kiranya saya berbagi sedikit terkait dengan materi inisiasi tentang pendidikan dalam perspektif globalisasi dan desentralisasi, di mana termuat dalam pembaharuan atau inovasi dalam pembelajaran di sekolah dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, yang pertama, teman-teman di sini ada pengantar terkait dengan globalisasi dan desentralisasi dalam pendidikan, di mana yang pertama kita akan memahami persamaan dan perbedaan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, globalisasi proses integrasi dan interaksi antara individu dan negara di seluruh dunia. Hal ini tentunya sudah sangat teman-teman kenal ya, baik itu mulai dari sekolah dasar maupun dari keseharian kita seringkali mendengar istilah globalisasi tersebut. Yang kedua yaitu desentralisasi, di mana di sini adalah pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke lembaga atau pendidikan lokal. Yang ketiga yaitu terkait dengan persamaannya. Terkait dengan persamaannya, di mana keduanya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas. Yang selanjutnya itu perbedaannya, globalisasi lebih fokus pada standar global, sedangkan desentralisasi pada konteks lokal. Baik, di sini kita akan sama-sama membahas mengenai sejarah perkembangan pendidikan global. Yang pertama, teman-teman, hal ini dimaksudkan untuk menggali transformasi pendidikan dari lokal ke global. Pada tahun 1000-an, fokus pendidikan pada kepentingan individu. Pada tahun ini, pendidikan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan individu, menekankan pada pengembangan pribadi dan keterampilan individu. Pada tahun selanjutnya, 1850-an, pendidikan untuk masyarakat luas namun masih dasar, ya, di mana di tengah perubahan sosial, pendidikan mulai dijangkau oleh masyarakat luas, tetapi masih terbatas pada pengetahuan dasar yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Di mana hal ini terjadi perang dunia, ya. Yang selanjutnya yaitu 1900-an, perubahan dari lokal ke global. Nah, di sini sudah mulai memasuki abad ke-20, pendidikan mulai beralih dari pendekatan lokal menuju perspektif yang lebih global, memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan antar budaya, baik itu antar bangsa, negara, dan lainnya. Yang selanjutnya pada tahun 1980-an, nah di sini mulai muncul adanya teknologi, di mana teknologi ini mengubah komunikasi dan pembelajaran. Dengan demikian, kemajuan teknologi, cara komunikasi, pembelajaran mengalami perubahan drastis, memfasilitasi akses informasi yang lebih luas dan pembelajaran jarak jauh. Baik, yang selanjutnya, pada pertemuan kali ini juga kita akan membahas mengenai tantangan globalisasi dalam pendidikan. Tujuannya untuk menghadapi perubahan melalui inovasi dan pembelajaran. Yang pertama, sahabat dapat menciptakan masyarakat pengetahuan, di mana masyarakat yang terdidik dan berpengetahuan adalah kunci untuk menghadapi tantangan global. Yang selanjutnya, yang kedua adalah pemberdayaan pendidikan sebagai kebijakan penting, di mana kebijakan pendidikan yang memberdayakan akan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan masyarakat berbasis ilmu, di mana pengembangan masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan sangat penting untuk kemajuan dan keberlanjutan. Baik, pada bagian selanjutnya, ini adalah desentralisasi sebagai inovasi dari pendidikan itu sendiri, di mana menggali otonomi sekolah untuk pembelajaran yang lebih baik. Otonomi sekolah dalam pengambilan keputusan, di mana memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan arah dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini tentunya sudah muncul jauh-jauh hari, dimulai dari kurikulum KBK atau kurikulum KTSP, ya.
Yang selanjutnya itu inovasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, di mana mengembangkan metode pengajaran yang relevan dengan konteks dan kondisi masyarakat setempat. Yang ketiga itu partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat, di mana hal ini mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan untuk meningkatkan kualitas We can pembelajaran. release more videos in the coming weeks, and we hope to see you soon. Thanks, guys. Thanks. Can you say Yang bye? selanjutnya adalah pembaharuan pendidikan di tingkat makro, di mana di sini menanggapi tantangan globalisasi dan desentralisasi dalam tingkat makro. Yang pertama, kualitas guru yang perlu ditingkatkan. Hal ini tentunya menjadi fokus dari pembenahan pendidikan pada masa kini, di mana profesionalisme guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu kurikulum yang kurang layak, di mana perlu perbaikan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Dan perlu diingat, kurikulum yang dimaksud di sini adalah bukan kurikulum yang berada pada tingkat nasional, tetapi juga berada pada tingkat lokal atau tingkat kelas. Sehingga dengan demikian guru perlu berinovasi dalam pengembangan kurikulum, khususnya kurikulum yang terrealisasi di kelas masing-masing. Yang ketiga itu dukungan pemerintah dan masyarakat, di mana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pembaharuan pendidikan. Baik, pada bagian selanjutnya kita akan sama-sama membahas terkait dengan pembaharuan pendidikan di tingkat mikro, inovasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, teman-teman kita harus sama-sama berorientasi pada sekolah masa depan yang efektif, di mana membangun sekolah yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan cara inovatif dan interaktif, dan hal ini sudah diakomodasi dengan banyak program. Sebetulnya ada program sekolah penggerak, program guru penggerak, dan lainnya. Yang kedua yaitu riset pembelajaran yang efektif. Melakukan penelitian untuk menemukan metode pembelajaran yang meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Dengan kualitas guru yang mulai berpindah, beralih dari mulai dulunya adalah setara SMA, kemudian setara D2, dan kemudian sekarang yaitu pada setara strata 1 atau S1, bahkan menempuh jenjang selanjutnya yaitu jenjang profesi atau PPG. Maka di sini guru harus tidak hanya berorientasi pada pembelajaran, tapi harus memiliki pola pikir riset agar terjadi pengembangan pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pendekatan individual dalam mengenali anak didik, menggunakan pendekatan personal untuk memahami kebutuhan dan potensi masing-masing siswa agar dapat memberikan bimbingan yang tepat. Hal ini tentunya teman-teman harus mengakomodasi pembelajaran terdiferensiasi pada siswa. Nah, di sini ada berbagai cara menghadapi keberagaman dalam pendidikan, di mana tujuannya adalah memahami tantangan dan solusi dalam konteks pendidikan yang beragam. Yang pertama adalah pemahaman etnis, teman-teman. Etnisitas dan konteks sosial perlu dipahami agar pendidikan dapat lebih responsif dan inklusif. Yang kedua itu mengatasi diskriminasi. Tantangan diskriminasi dalam pendidikan harus diatasi untuk meningkatkan lingkungan belajar yang adil. Yang ketiga itu pengajaran responsif. Pengajaran harus dirancang untuk responsif terhadap konteks sosial yang berbeda di masyarakat. Baik, kemudian kita akan bahas gaya belajar yang beragam. Nah, di sini ada matriks gaya belajar dengan strategi pelajaran. Ada pembelajaran aktif dan pembelajaran yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran berinteraksi dengan materi dan lingkungan. Ada pembelajaran terstruktur di mana pembelajar yang mengikuti metode pengajaran yang terorganisir dan sistematis memudahkan pemahaman materi. Ada juga pembelajar personal, pembelajar yang lebih suka pendekatan individual dan adaptasi dalam proses belajar sesuai dengan kebutuhan pribadi. Nah, untuk itu, strategi pengajaran yang bervariasi pentingnya menyediakan metode mengajar yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan berbagai gaya belajar tersebut. Nah, ini ada mengatasi pendidikan modern. Yang pertama ada
menghadapi berbagai gaya belajar, di mana pendidikan modern perlu mencakup metode yang sesuai untuk berbagai gaya belajar siswa agar semua siswa dapat memahami materi yang dengan baik. Yang kedua yaitu harapan realistis terhadap siswa, di mana pengajar harus menetapkan harapan yang realistis demi mendukung pengembangan siswa tanpa membebani mereka secara berlebihan. Yang ketiga yaitu membantu siswa merespon perubahan, di mana pentingnya untuk mengajarkan siswa bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Baik, kesimpulan masa depan pendidikan dan globalisasi dan terdesentralisasi, di mana inovasi dalam pembelajaran dasar, pendidikan dasar. Yang pertama, mengadopsi inovasi teknologi, di mana hal ini maksudnya adalah mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperkuat kerjasama global, membangun jaringan antar institusi pendidikan di berbagai negara untuk pengetahuan. Yang ketiga, itu menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Nah, terakhir, mungkin dalam eh, pertemuan kali ini, mari jelajahi inovasi pendidikan dimulai dari sekarang, ya, di mana dapatkan wawasan mendalam tentang pembaharuan atau inovasi pendidikan di sekolah dasar. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan tugas individu pada pertemuan ketiga dengan mengutamakan orisinalitas dan juga eh, integritas. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat selalu semuanya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.